Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke materi, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Saya hitung mundur nih. 3, 2, 1. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 atas nama Imam Bahtiar dan Julika Trinia berkebagian membahas materi tentang propaganda tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebelum masuk ke 3 macam tauhid tersebut, kami tim presentasi akan sedikit mengupas makna dari tauhid tersebut. Tauhid ialah mengesahkan Allah dan mengakui keberadaannya serta kuat kepercayaannya bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain, tidak ada sekutu baginya yang bisa menandinginya, bahkan mengalahkannya. Macam tauhid itu ada 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga ada asma wa sifat. Dan selanjutnya kami akan mengupas satu persatu dari 3 macam tauhid tersebut. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Secara bahasa, rububiyah berasal dari kata rob. Kata rob digunakan dengan penggunaan yang hakiki dan juga digunakan untuk yang lain secara majazi atau idofi, dan tidak untuk yang lain. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rob. Nama ini mempunyai beberapa arti, antara lain Al-Murabbi yang artinya pemelihara, Al-Naswir yang artinya penolong, Al-Malik yang artinya pemilik, Al-Muslih berarti yang memperbaiki, Al-Sayyid yang berarti tuan, dan Al-Wali yang berarti wali. Sedangkan menurut istilah, tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Makhluk harus bertuhan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka keyakinan inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi, tauhid rububiyah adalah tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Iman kepada wujud Allah, keesaan, serta rububiyahnya atas seluruh makhluknya merupakan perkara yang memang hati telah tercipta dan jiwa telah terbentuk untuknya, juga telah sepakat atasnya seluruh umat, sebab Allah sangat jelas dan sangat nyata sehingga tidak memerlukan dalil untuk membuktikan wujudnya. Firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Qalat rusuluhum afillahi syakun fadiris samawati wal ardi, yang berarti berkata para rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Allah pencipta alam beserta isinya, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang berarti yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kata rububiyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya yang menguasai dan mengurus serta mengatur alam semesta. Tauhid rububiyah akan rusak apabila kita mengakui bahwa yang mengurus alam ini ada 2 Tuhan ataupun lebih, seperti dipercayai oleh bangsa Persia pada zaman dahulu. Tauhid yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah yang berhak disembah, disertai dengan pelaksanaan pengabdian atau penyembahan kepadanya saja dan tidak mengalihkannya kepada yang lainnya. Ungkapan yang paling detail tentang makna ini adalah ucapan syahadat, yaitu La ilaha illallah, yang maknanya
tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dengan kata lain, tauhid uluhiyah adalah mengiktikadkan bahwa Allah sendirilah yang berhak disembah dan berhak dituju oleh semua hambanya. Atau dengan kata lain, tauhid uluhiyah adalah kepercayaan sepenuhnya bahwa Allah berhak menerima semua peribadatan makhluk dan hanya Allah sajalah yang sebenarnya yang harus disembah. Yang dimaksud tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang berarti, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Untuk membedakan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah secara singkatnya adalah tauhid uluhiyah hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin saja, sedangkan tauhid rububiyah semua orang mempercayainya, sekalipun dia adalah orang kafir. Iman terhadap rububiyah saja Allah belum bisa memasukkan ke dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka juga terjerumus dalam kemusyrikan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memaparkan, mengapa para nabi tidak berkonsentrasi pada penetapan tauhid rububiyah dan dakwah kepadanya. Kemudian beliau menjawab, sebab tauhid rububiyah adalah sesuatu yang telah mereka akui. Mereka tidaklah mengingkarinya, dan tidak ada seorang pun yang berani mengingkari tauhid rububiyah selamanya, kecuali mereka yang kesombongan semata. Dan pada hakikatnya, tidak ada seorang pun yang meyakini selamanya bahwa alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Bahkan kaum Majusi Tsanuyah sekalipun yang berkeyakinan bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta. Meskipun demikian, mereka tetap meyakini bahwa salah satu di antara keduanya itu lebih sempurna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdiri dari 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena tauhid uluhiyah adalah cabang keimanan yang tertinggi, maka mendakwahkannya merupakan dakwah yang paling utama. Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah berkata, oleh sebab itu, para dai yang menyerukan tauhid adalah dai-dai yang paling utama dan paling mulia. Sebab dakwah kepada tauhid merupakan dakwah kepada derajat keimanan yang tertinggi. Tauhid yang selanjutnya ada asma wa sifat. Iman kepada asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu mengimani semua asma-asma dan sifat-sifat Allah secara utuh tanpa menyamakannya dengan sifat dan nama manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 110 yang berbunyi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilman. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu-ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam bab asma dan sifat-sifat Allah adalah mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkannya untuk dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tahrif atau ta'wil, yaitu merubah lafaz nama dan sifat atau merubah maknanya. Ta'til yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah. Ta'yif yaitu menerangkan keadaan yang ada pada sifat. Tamsil sama dengan tasbih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Hal itu sejalan dengan apa yang telah digariskan Allah melalui firman-Nya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha Pendengar lagi Maha Penyayang. Terdapat kesepakatan di antara para ulama salaf
bahwa wajib mengimani semua nama-nama Allah. Misalnya Al-Qadir yang Maha Kuasa mengandung makna bahwa kita harus percaya bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala hal dan bahwa kekuasaannya adalah sempurna dan segala hal yang ada di alam berasal dari kekuasaannya. Dalam teologi Islam terdapat pertentangan mengenai masalah apakah Tuhan mempunyai sifat atau tidak. Sifat dalam arti sesuatu yang mempunyai wujud tersendiri. Sebagian aliran mengatakan ada dan sebagian lain mengatakan tidak. Disinggung Muhammad Abduh dalam risalah, ia menyebut sifat-sifat Tuhan. Mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan ataukah lain dari esensi Tuhan, ia jelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Tetapi sungguh pun demikian, ia kelihatannya lebih cenderung kepada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan, walaupun ia tidak tegas mengatakan demikian. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.